Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita milih satu produk dibanding produk lainnya? Seringkali itu bukan karena fiturnya loh, tapi karena ada pekerjaan yang perlu kita selesaikan. Nah, dari milkshake sampai software, ternyata ada satu teori keren banget di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng teori jobs to be done. Oke, kita mulai dari satu teka-teki. Apa coba? Persamaannya perjalanan pagi-pagi ke kantor yang macet itu sama segelas milkshake. Kedengarannya aneh kan? Tapi percaya deh, jawabannya bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat dunia inovasi selamanya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, Mystery Milkshake. Coba bayangin ya, di tahun 2015 aja perusahaan-perusahaan itu menghabiskan 680 miliar dolar buat riset dan pengembangan. Angka yang luar biasa besar. Tapi anehnya, tingkat keberhasilan inovasi itu rendah banget. Sebenarnya apa sih yang salah? Jadi ceritanya gini, ada satu restoran cepat saji yang pengen banget naikin penjualan milkshake mereka. Mereka ngelakuin hal yang paling logis, nanya langsung ke pelanggan. Jawabannya, bikin lebih kental dong, coklatnya tambahin, harganya murahin. Dan perusahaan nurutin semua itu. Hasilnya, penjualan nggak naik sama sekali, nol. Nggak gerak sedikit pun. Aneh banget. Nah, karena udah mentok, para peneliti ini nyoba pendekatan yang beda. Mereka cuma ngamatin aja. Bener-bener duduk di sana selama 18 jam. Dan mereka nemuin sesuatu yang ganjil. Sebagian besar milkshake itu ternyata laku keras sebelum jam 9 pagi. Dan yang beli, hampir semuanya orang-orang yang lagi sendirian. Makin menarik kan? Dan disinilah momen ahanya muncul. Mungkin masalahnya itu bukan di produknya, tapi di pertanyaan yang kita ajukan selama ini. Ini pas banget sama apa yang dibilang sama W. Edwards Deming, salah satu pakar manajemen kualitas. Katanya, kalau Anda nggak tahu cara mengajukan pertanyaan yang tepat, Anda nggak akan menemukan apa-apa. Nah, ini dia akar masalahnya. Dan inilah dia, pertanyaan yang jauh lebih baik itu. Datang dari seorang legenda inovasi, Clayton Christensen. Pertanyaannya bukan apa yang Anda suka dari produk ini, tapi pekerjaan apa sih yang Anda ingin produk ini selesaikan untuk Anda? Inilah kunci yang membuka semua misteri tadi. Konsepnya sebenarnya simpel banget. Coba deh bayangin gini. Kita itu nggak sekedar beli produk. Kita itu merekrut sebuah produk atau jasa buat ngeberesin pekerjaan tertentu dalam hidup kita. Kalau dia kerjanya bagus, ya kita rekrut lagi. Tapi kalau kerjanya jelek, ya udah kita pecat aja. Terus kita cari solusi lain. Masuk akal kan? Oke, kita balik lagi ke kasus milkshake tadi, buat lihat gimana teori ini bekerja di dunia nyata. Ternyata, satu produk yang sama persis bisa direkrut buat dua pekerjaan yang beda banget, tergantung situasinya. Coba lihat deh perbedaannya. Pagi-pagi pekerjaannya itu buat nemenin perjalanan ke kantor yang ngebosenin. Dan pesaingnya ternyata bukan milkshake merek lain, tapi pisang, donat, bagel, atau bahkan rasa bosan itu sendiri. Nah, kalau sore-sore, pekerjaannya itu beda lagi. Bikin seorang ayah merasa jadi ayah yang baik. Pesaingnya, mainan, main lempar tangkap, atau bahkan sekedar bilang nggak boleh ke anaknya. Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Jadi buat orang-orang yang berangkat kerja pagi-pagi itu, ini sama sekali bukan soal rasa coklat atau stroberi. Mereka butuh sesuatu yang kental, yang butuh waktu sekitar 20 menit buat dihabisin pakai sedotan, gampang dipegang pakai satu tangan pas nyetir, dan bikin mereka nggak kelaparan sampai jam makan siang. Donat terlalu berantakan. Pisang habisnya kecepatan. Jadi milkshake adalah kandidat yang paling pas buat pekerjaan ini. Nah, kalau buat si ayah di sore hari, ceritanya beda banget. Ini bukan soal nutrisi atau kesehatan. Ini soal momen di mana dia akhirnya bisa bilang iya ke anaknya setelah seharian mungkin bilang jangan ini itu. Pekerjaan milkshake di sini adalah menciptakan momen kebahagiaan kecil dan membuat si ayah merasa jadi pahlawan di mata anaknya. Nah, disinilah letak kekuatannya. Memahami ini tuh ibaratnya seperti menemukan teori Kuman buat dunia inovasi. Kita nggak lagi cuma lihat hubungan sebab akibat yang dangkal. Oh, orang beli milkshake kalau lagi panas. Tapi kita benar-benar paham kenapa mereka merekrut milkshake itu di saat tertentu. Kita menemukan akarnya. Oke. Teorinya keren banget. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nemuin pekerjaan-pekerjaan tersembunyi ini di dunia nyata? Nah, tenang aja. Ada kok caranya. Setidaknya ada 3 cara sederhana buat mulai berburu pekerjaan ini. Pertama, cari perilaku kompensasi. Kedua, temukan pekerjaan negatif. Dan yang ketiga, amati penggunaan produk yang nggak biasa. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, perilaku kompensasi. Ini adalah saat orang-orang bikin solusi darurat atau akalan-akalan sendiri karena solusi yang ada sekarang itu jelek atau ribet.
Contohnya nih, seorang ayah yang bikin bank ayah di rumah pakai buku catatan. Soalnya buka rekening bank buat anak itu prosesnya ribet banget. Nah, solusi darurat kayak gini, itu adalah tambang emas buat ide inovasi. Kedua, temukan pekerjaan negatif. Kadang, pekerjaan yang paling penting itu justru sesuatu yang nggak mau kita lakukan. Contoh paling bagus itu Minute Clinics. Orang merekrut mereka bukan karena pengen ketemu perawat, tapi karena pekerjaan yang harus diselesaikan itu adalah saya nggak mau buang-buang waktu ke dokter cuma buat penyakit ringan. Menghindari keribetan itu seringkali jadi motivasi yang kuat banget. Dan yang ketiga, amati penggunaan yang nggak biasa. Sering banget pelanggan kita itu lebih kreatif dari yang kita kira. Mereka pakai produk kita buat hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan. Contoh klasiknya Arm & Hammer baking soda. Awalnya kan buat bikin kue ya. Ternyata orang-orang malah naruh di kulkas buat nyerap bau. Pengamatan simpel ini akhirnya melahirkan lini produk baru yang nilainya jutaan dolar. Oke, sekarang kita sampai di implikasi terakhir yang menurut saya paling mind-blowing. Kalau kita benar-benar paham teori ini, cara kita memandang kompetisi bakal berubah total. CEO Netflix, Reed Hastings, pernah bilang begini, dia nggak cuma lihat Disney Plus atau Amazon Prime sebagai pesaing. Kata dia, kami bersaing dengan semua hal yang Anda lakukan buat santai. Kami bersaing sama video game, kami bersaing sama sebotol anggur. Nah, yang terakhir ini lawan yang berat. Jadi siapa sih pesaing Anda yang sebenarnya? Coba pikirin deh. Kasur itu nggak cuma bersaing sama merek kasur lain. Buat pekerjaan, bangun pagi dengan segar, kasur itu bersaing sama obat tidur dan minuman energi. IKEA, pesaingnya bukan cuma toko furnitur lain, tapi juga situs jual beli barang bekas, atau bahkan sekedar minta tolong teman. Pesaing sejati Anda itu ditentukan oleh pekerjaan pelanggan, bukan kategori industri Anda. Jadi, ini dia intinya. Poin yang paling penting dari semua ini. Dengan kita fokus pada pekerjaan yang ingin diselesaikan, kita berhenti mencoba membuat produk kita jadi lebih baik, dan kita mulai fokus membuat pelanggan kita jadi lebih baik. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental dan sangat kuat. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Untuk produk atau jasa yang Anda tawarkan, coba pikirkan, pekerjaan apa sih yang sebenarnya sedang pelanggan Anda coba selesaikan dengan merekrut Anda? Coba gali lebih dalam, karena jawabannya mungkin akan sangat mengejutkan.